Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalang Fernanda Fernando. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai pemanfaatan hardware dan software dalam pembuatan animasi, desain grafis, gambar, audio visual atau film dalam pembelajaran PAI berbasis ICT atau multimedia. Pada pembahasan pertama, saya akan bahas mengenai definisi dari hardware dan juga software sendiri sebagai media dari pembelajaran. Hardware secara bahasa memiliki arti perangkat keras. Perangkat keras yang dimaksud di sini adalah seluruh komponen fisik yang terdapat pada komputer. Adapun hardware sendiri dimaksudkan adalah semua perangkat keras yang merupakan komponen pada komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan oleh manusia langsung sebagai alat pendukung dari kerja komputer. Untuk dapat digunakan oleh manusia, komputer sendiri minimal terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah keyboard, yang kedua CPU atau Central Processing Unit, yang ketiga monitor, dan yang keempat mouse. Nah, berdasarkan juga dari kegunaannya, peralatan dari suatu komputer dapat dibedakan menjadi dua, yakni peralatan masukan atau input device dan juga peralatan keluaran atau yang biasa kita kenal dengan output device. Pada peralatan masukan atau input device ini merupakan suatu komponen komputer yang memiliki fungsi untuk memasukkan data dari luar komputer ke dalam sistem komputer. Peralatan masukan input device ini juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, peralatan masukan langsung, dan juga yang kedua, peralatan masukan tidak langsung. Peralatan masukan yang langsung sendiri tidak memerlukan perangkat tambahan, sedangkan peralatan masukan yang tidak langsung memerlukan alat bantu untuk dapat memasukkan suatu data ke dalam komputer. Sebagai contoh dari peralatan masukan yang langsung adalah seperti keyboard, like pen, scanner, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari peralatan masukan yang tidak langsung adalah seperti punch card, disket, hard disk, dan juga sebagainya. Setelah membahas mengenai peralatan masukan atau input device, maka selanjutnya yakni peralatan keluaran atau output device. Output device sendiri merupakan unit keluaran yang menampilkan data pada komputer setelah melalui peralatan masukan atau input device ini, seperti contohnya pada monitor, printer, dan juga speaker. Setelah membahas mengenai definisi dan juga macam-macam dari hardware sendiri, maka selanjutnya pembahasan mengenai software. Secara bahasa, software dapat diartikan sebagai perangkat lunak. Menurut Saputra, software merupakan program pada komputer yang dapat diperintah sesuai dengan keinginan manusia sehingga dapat menghasilkan fungsi dan untuk kerja yang sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia sendiri. Software atau perangkat lunak sendiri yang terdapat pada komputer terdiri dari sistem operasi dan program atau aplikasi yang terdapat di dalam komputer. Sistem operasi merupakan suatu program dasar pada komputer yang dapat menghubungkan pengguna dengan peralatan komputer. Sistem operasi juga bertugas sebagai pengatur jalannya sebuah program komputer, koordinasi input dan juga output komputer, dan juga pemrosesan memori serta instalasi software yang terdapat di dalam komputer sendiri. Sedangkan perangkat lunak komputer terdiri dari OS atau sistem operasional dan program atau aplikasi yang ada di dalam komputer. Hardware, software, dan juga brainware sendiri merupakan suatu kesatuan untuk dapat membentuk dan mengembangkan sebuah teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di kelas. Hardware sendiri merupakan perangkat keras yang terdiri dari peralatan komputer itu sendiri. Sedangkan software sendiri merupakan dari perangkat lunak yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan brainware sendiri merupakan manusia yang mengoperasionalkan dan mengatur sistem yang terdapat pada komputer sendiri. Sejauh ini telah banyak media-media yang telah dihasilkan melalui gabungan hardware, software, dan juga brainware sendiri, seperti contohnya pada pembelajaran berbasis Edmodo, aplikasi Quizzes, animasi berbasis Filmora, dan lain sebagainya. Pembahasan kedua yakni mengenai implementasi hardware dan juga software sebagai media pembelajaran di lapangan.
Nah, pada kali ini maka saya akan menganalisa dari beberapa jurnal yang telah menerapkan penggunaan hardware dan juga software sebagai media pembelajaran PAI. Pada artikel pertama terdapat artikel yang berjudul Video Animasi Berbasis Clip sebagai Media Digital Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, yang ditulis oleh Donna Nur Pratiwi, Rafiq Ahmad, dan juga kawan-kawan, yang dipublikasikan di Journal of Education. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan film klip sebagai media pembelajaran merupakan keinginan dari guru untuk mengimprove atau menginovasi sebuah pembelajaran dengan baik, karena pembelajaran selain sebagai sarana dari transmisi ilmu, pembelajaran juga dinilai sebagai ladang berdakwah, sehingga harus dapat memahamkan materi secara utuh kepada peserta didik. Sehingga dengan ini menggunakan media berbasis Flippa Clip, maka guru ingin menciptakan suasana belajar yang berbeda dan juga suasana belajar yang interaktif di dalam kelas. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan film klip sebagai media pembelajaran merupakan keinginan dari guru untuk mengimprove atau menginovasi sebuah pembelajaran dengan baik, karena pembelajaran selain sebagai sarana dari transmisi ilmu, pembelajaran juga dinilai sebagai ladang berdakwah, sehingga harus dapat memahamkan materi secara utuh kepada peserta didik. Sehingga dengan ini menggunakan media berbasis Flippa Clip, maka guru ingin menciptakan suasana belajar yang berbeda dan juga suasana belajar yang interaktif di dalam kelas. Sampel dari penelitian ini yakni peserta didik SD kelas 4 SDN Sumedang, Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian design and development atau D&D. Adapun pengembangan penelitian ini menggunakan model Instruction Designer atau ID. Adapun hasil dari penelitian ini yakni merupakan tahapan yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengembangkan desain video animasi berbasis Flippa Clip adalah yang pertama yakni perancangan karakter animasi dan background video animasi. Pada perancangan animasi ini, maka pada tahap ini dimulai dengan menggambar beberapa animasi yang akan digunakan atau disertakan di dalam video menggunakan aplikasi Ibis Paint yang kemudian dapat ditambahkan dengan warna pada animasi yang sesuai. Selain desain animasi, maka guru harus mendesain desain background yang akan digunakan dalam animasi tersebut. Tahap yang kedua merupakan pengembangan dialog pada video animasi. Dialog yang digunakan oleh guru untuk menjelaskan suatu materi dalam animasi harus disesuaikan bahasa dan juga harus disesuaikan bahasanya dengan umur peserta didik. Dan guru harus menggunakan bahasa atau penjelasan yang dapat dipahami secara mudah dan gamblang untuk dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan untuk melihat video dan peserta didik akan lebih dapat memahami pembelajaran menggunakan video. Pada tahapan ketiga terdapat tahapan proses pembuatan video animasi. Pada tahapan ini maka animasi yang telah digambar, background yang telah digambar, audio yang telah direcord dari penjelasan-penjelasan materi akan dijadikan satu di dalam aplikasi, dimasukkan ke dalam aplikasi, dan kemudian semua itu akan dimasukkan unsur-unsur kalimat dan juga kata-kata pembahasan materi yang akan disampaikan oleh guru di dalam video tersebut. Untuk step keempat yakni pasca produksi video animasi. Pasca produksi video animasi ini adalah proses setelah pengeditan video, kemudian diekstrak ke dalam sebuah file video dan diupload oleh guru ke Google Drive ataupun YouTube, sehingga memudahkan peserta didik untuk mengakses link video dari pembahasan materi tersebut. Pada artikel kedua terdapat artikel yang berjudul Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam PAI di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan berbasis multimedia, yang ditulis oleh Ugesti Dwi Laviani dan juga Sapri,
yang dipublikasikan di jurnal media Infotama. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah kemajuan elektronik komputer yang semakin hari semakin berkembang, sehingga guru PAI di SMA ini bertujuan untuk menggunakan Macromedia Flash, yakni merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi yang dibuat melalui elektronik komputer, sehingga guru PAI berusaha untuk menyajikan pembelajaran berbasis teknologi Macromedia Flash untuk menjelaskan mengenai bab jenazah agar dapat menghadirkan suasana belajar yang interaktif. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemajuan elektronik komputer yang semakin hari semakin berkembang, sehingga guru memutuskan untuk menggunakan media PowerPoint sebagai media pembelajaran, media yang akan digunakan untuk menjelaskan materi dalam sebuah pembelajaran. Dengan ini, guru PAI berusaha untuk menyajikan pembelajaran berbasis teknologi PowerPoint untuk menjelaskan bab jenazah yang akan dapat menjadikan suasana belajar yang lebih interaktif. Sampel pada penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode field research. Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi kegiatan selama berlangsungnya penelitian. Pada penelitian ini, guru menggunakan aplikasi PowerPoint untuk menjelaskan bab jenazah kepada peserta didik. Nah, selain itu, tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh guru dalam menyiapkan materi ajar atau menggunakan hardware dan juga software yang akan digunakan dalam pembuatan media belajar, yakni melalui tahapan yang pertama adalah mengumpulkan materi mengenai bab jenazah yang akan disampaikan. Pengumpulan ini yakni mengumpulkan materi dari buku ataupun research yang diperoleh guru dari artikel ataupun jurnal. Yang kedua, mencari contoh gambar dari pembahasan materi seperti tata cara mengkafani jenazah, tata cara mengazani atau menguburkan suatu jenazah, sehingga suatu gambar akan menjadi sebuah pendukung dari penjelasan atau pembahasan yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, yakni tahapan membuat PowerPoint dengan template semenarik mungkin, serta diutamakan untuk guru dapat menambahkan efek-efek yang animatif di dalam PowerPoint agar peserta didik tidak merasa bosan dengan PowerPoint yang sangat monoton. Sehingga dengan ditambahkannya efek dalam PowerPoint akan menambah antusiasme peserta didik terkait PowerPoint yang akan disampaikan oleh guru. Setelah mengumpulkan semua data, materi, foto, dan juga menemukan template yang menarik untuk pembuatan PowerPoint, maka step terakhir adalah proses penyusunan materi atau memasukkan materi ke dalam PowerPoint sebagai yang sesuai dengan subbab-subbab yang telah terdapat pada buku ajar. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan terkait pemanfaatan hardware dan software dalam pembuatan animasi, desain grafis, gambar, audiovisual atau film dalam pembelajaran PAI berbasis ICT dan juga multimedia. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.